Shalom keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya pagi hari ini. Salam sehat penuh sukacita. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih anugerah-Mu, buat segalanya ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami, menjadi rema Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi hari ini renungan pagi ini yang saya beri judul Perkara yang di atas sama dengan kerajaan Allah. Ayatnya terdapat di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mengapa kita harus memikirkan perkara yang di atas? Di bumi di mana kita injak aja sudah begitu banyak perkara. Perkara-perkara ini membuat jiwa kita 4L, letih, lesu, lemah, lunglai. Ya. Mengapa harus kita lagi memikirkan perkara yang di atas? Inilah jawabannya. Pertama, kita sudah diselamatkan dan hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus mengatakan agar kita melatih diri dan memikirkan perkara yang di atas, yaitu pikiran kita seperti pikiran Kristus. Melatih diri itu butuh kemauan dan disiplin. Melatih diri itu perlu waktu yang panjang. Melatih diri itu butuh 3K, komitmen, konsekuen, dan konsisten. Melatih diri mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukan. Perkara yang di atas itu bicara soal kerajaan Allah. Ya, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman seperti yang ada di dunia, makanan jasmani, tetapi tentang makanan rohani, tentang makanan rohani kita. Kesimpulannya adalah perkara yang di atas itu sama dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sama dengan kebenaran, sama juga dengan hukum-hukum Allah. Kita tahu bahwa melakukan kebenaran itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita harus selalu senantiasa menjaga hati kita, harus disiplin, kita harus melatih kita terus-menerus. Agar tidak terkontaminasi dengan perkara-perkara di dunia yang membuat kita jatuh lagi di dalam dosa yang mengikat. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus tetap menjaga hati kita, karena hati kita adalah pintu masuk untuk kita datang kepada Bapa, pintu masuk juga kita berbuat dosa. Jadi melalui mata, pendengaran, lalu ke hati. Nah, itu semua adalah pintu hati kita. Kita melalui pendengaran atau mata kita melihat lalu masuk ke pikiran kita. Dari pikiran lalu diolah, nah sampailah ke hati kita. Jadi di mana hati itu selalu berkata di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kalau kita jaga hati kita dengan baik-baik, dengan taat dengan firman Tuhan, akan firman Tuhan dan menjalani hukum-hukumnya, nah kita akan terbiasa. Dari situ akan terpancar kehidupan. Hati kita itu akan ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hukum Allah, mengasihi musuhmu,
Kalau hukum dunia adalah orang yang jahat kepada kita, kita balas dengan kejahatan juga. Tapi hukum Allah lain, itu bertentangan dengan hukum dunia. Jadi kita harus tetap memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Karena perkara yang di atas itu sama dengan kerajaan Allah, dan kerajaan Allah sama dengan kebenaran. Terima kasih. Marilah kita hidup dengan berfokus pada perkara-perkara yang di atas dan melakukannya sesuai dengan iman percaya kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk renungan pagi hari ini, di mana kami harus lebih berfokus kepada perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan di keluarga Happy Sword Family, biar dapat tetap taat, tetap setia, tetap melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kegiatan kami hari ini, di dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.